إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور علومنا بنور القرآن اللهم نور أعمالنا بنور القرآن اللهم نور أعمالنا بنور القرآن اللهم نور حركاتنا بأنوار الصلوات على حبيب الرحمن اللهم نور بيوتنا بالصلاة والسلام على سيد ولد عدنان اللهم نور الحاضرين والحاضرات المستمعين والمحبين والناظرين اليوتيوب ستريمينج والناظرين ستريمينج إن شاء الله بنور سيد الإسلام والإيمان والإحسان اللهم ارزقنا علم القرآن اللهم ارزقنا فتح القرآن اللهم ارزقنا علوم القرآن اللهم ارزقنا أسرار القرآن محبة بالقرآن خيرات في القرآن وارزقنا قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا محبة بالقرآن ومحبة بصاحب القرآن سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار والأطهار أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita membaca atau mendengarkan hadir ya pada di dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas undangan Allah kepada kita, di mana undangan Allah itu beda dengan undangan makhluk. Undangan Allah berarti orang itu hadir. Nah, jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Jadi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin undangan dari Allah, pencipta semua raja yang ada di dunia maupun sekalian istananya. Jadi tidak ada alasan talibul ilm, miskin maupun kaya, alim maupun jahil, tapi statusnya yastami'unal gaul wa yattabi'una ahsana, maka orang itu sedang di atas kastanya para raja. Kita ini sekarang kasta kita di atas para raja-raja dunia. Ada thabit fil hadis qudsi qala Allah ana jalisun man dzakarani. Kita sedang duduk dengan Allah Ta'ala. Kalau kita duduk dengan raja-raja dunia, jadi fakhr, kebanggaan, apalagi Malikul Muluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita hadir banyak di tempat ini, maka kasta kita akan ditinggikan oleh yang maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca maulid orang yang paling bersyukur di zamannya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, ini orang khalifah khairil anam, ya, khalifah Nabi Muhammad SAW di zamannya, atau mujaddid sebelum mujaddid yang sekarang. Ya,
Ada Imam Ali bin Muhammad. Ilmunya yang tasyir fi biqa'il ard. Bayangin maulid ini, abah beliau radhiyallahu taala anhu arda, abahnya Al Habib Ali, itu pimpinan ulama Makkah, Madinah, Mufti Al-Haramain, Al Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Ketika beliau cemas kenapa Habib Ali Habsyi tidak mau ikut ke Makkah, ya cemas ya, karena bapak dengan anak. Hakata sampai ketika terdengar Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Umar bin Talib bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas datang ke Makkah ingin melaksanakan umrah, maka bertemulah Habib Muhammad dengan guru Habib Ali Al-Habsyi, Syekh Al-Fatah, Syekh Al-Ula, Syekh Al-Nazar, Al-Habib Abu Bakar. Cuma 6 kali ketemu Habib Abu Bakar, maka karya satu ini dibaca dari ujung dunia sampai ujung ujung wetan sampai ujung kulon. 6 kali bertemu dengan gurunya. Begitu pula Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, cuma 4 kali bertemu Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. 4 kali kok. Jadi pimpinan para wali kutub 20 tahun. Di mana Imam Nawawi cuma sehari, Imam Ghazali cuma 1 waktu dari zuhur sampai asar, dari lepas. Beratnya memikul pangkat pimpinan para wali-wali kutub. Kalau bahasa syariatnya insanul kamil, ya. Kalau bahasa sufinya tadi qutbil aqtab. Seperti itu syan orang-orang. Sehingga ketika ketemu Habib Abu Bakar tersenyum dan melihat kecemasan Al-Habib Muhammad, ayah daripada Al-Habib Ali. Dan ditanyakan dengan Habib Bakar, bagaimana dengan keadaan anakku wahai guruku Abu Bakar. Jadi Habib Bakar ini gurunya abahnya, gurunya anaknya juga. Habib Abu Bakar mengatakan, dari kapan engkau mendidik Ali? Jadi mulai bisa dididik dari lahir maksudnya. Wa rabbaituh yawm fi salbat. Ana mendidik dia ketika dia ada di tulang rusuk ente. Wa sayakun yadi ismak ente. Hampir hilang aramu biwaladak Ali hada. Man ya'rif siapa? Abahnya Habib Muhammadin, Habib Ali ini. Orang badan dulu, orang mana tanyain abahnya Habib Ali aja nggak tahu, ya kan? Ini dikatakan oleh Habib Bakar di manaqibnya. Nyaris hilang. Bukan karena enggak orang biasa, ini mufti, al-alim, al-allama, wali, wara. Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk berdakwah ilallah sampai mati. 3 orang ini, Habib Muhammad ayahnya Habib Ali, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan Al-Habib Mustafa Al-Idrus radhiyallahu ta'ala. Rabbi fanfa'na bihim. Adem abai, alhamdulillah. Bahwa sayakun mulkan, ada Ali, ada sayakun seperti Malik, namanya buat sumpah. Adem ayam. Ente didiknya dari lahir, ada didiknya ketika masih di tulang rusuk ente. Dan ente, ada Ali, namanya terkenal lebih dari ente, ilmunya jauh lebih dari ente, bahkan martabatnya lebih dari ente dan ana yang didik kalah. Ada syan al-Abi Alawi al-Baiti Rasulullah hum amanul ard fadzakir syubbihu bil anjumis zuhuri mithla ma qad jaa fi sunanin nabi aitratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ini orang ngajari, tapi dia ingin semua muridnya harus di atasnya dan menyesal, nangis kalau muridnya itu sama dengannya. Ada model silsilah seperti itu. Illa bi ahlul baiti Rasulillah. Kecewa kok podo karo aku. Kutub Abu Bakar ini melihat ars, ngomong dengan muhajir ilallah, padahal terpaut 1000 tahun lebih. 1000 tahun lah kurang lebih. Hakada syanul Habib Ali. Kita diperkenankan di majelis ini untuk menceritakan di mana dadanya Habib Ali ini terletak ridha Allah. Dadanya Habib Muhammad apanya terletak ridhonya Allah. Yang kita ceritakan tadi Al-Habib Abu Bakar terletak ridhonya Allah dengan sanad dan bin-binnya sampai Al-Habib Umar. Fa innahum qaumun yardha rabbuna min ridhahum. Mereka kaum sekumpulan dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min utratil Mustafa min al-Hasan wal Husain liman qala Rasul inna fil jannati nahrun min laban li Ali wa Husain wa Hasan. Apa berarti orang lain enggak boleh minum?
di surga nggak ada telaga untuk yang lainnya, lah khas. Sampai hadis Rasul begitu ini ketinggian martabat daripada Al-Husain wal Hasan. Karena ketinggian martabatnya itu Allah mengabarkan sesuatu yang belum dikabarkan oleh awalin wal akhirin. Dan ini itrah Nabi Muhammad dua ini itu yang karena dua ini ya mala'atil jannah, penuhi surga ini dari dua orang ini. Akid semuanya akan kembali ke Rasulullah, itu pasti. Dan Rasulullah kembali ke Allah yang punya. Allahul mu'ti wa ana qasim. Allah yang punya syafaat dan ana yang bagiin. Nah, tapi ana nisbatkan lewat ana harus lewat Al-Hasan wal Husain wa abi wa ana. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan kedua ayahnya dan ayah dari keduanya dan ana. Ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Wa man arada al-ilm falyati min babiha ay min bab Ali. Ingin ilmu yang benar, ilmu Al-Qur'an wa itrati ahlul bait. Gara-gara bukan itrati ahlul bait menafsirkan Allah jeko, Allah medun, Allah kelihatan betisnya, majnun, jadi gila. Ini kalam Allah al-qadim al-azali diceritakan nganggo akali tok. Sedangkan ulama-ulama itu menafsirkan satu ayat hada bagau, padahal nisbatnya udah jelas pakai hadis-hadis sahih. Ada mufassirin al-haqiqah, hakikatnya mufassirin. Nah, karena jauhnya dari itrah Nabi, itu lihat dah di mana-mana mesti sahabat. Memang benar sahabat Nabi sangatlah tinggi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi itu enggak baca innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. La ahad min ahlul bait dakhala an-nar wala yanqalib. Jadi ahlul bait itu tidak berubah gitu loh. Kalau berubah mesti kepada yang baik. Kalau baik tambah baik, kalau buruk jadi baik. Man kaffalah Allah fil hadis sahih ka sallim ala Fatimah inna Fatimah qad ahsanat farjaha wa harrama Allah dzurriyyataha 'ala an-nar ay itratu al-Hasan wal Husain. Menjauh orang karena syaitan hada. Al-Hasan hada ya'rif Al-Husain itu setiap dia dakwah mengucapkan, dia mengatakan apa? Ittaqullah wasma' dan dengarlah kalami min jiddi. Omonganku dari sembah kakekku. Ittaqullah isma'u kalami min jiddi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua omongan dinisbatkan ke Rasulullah SAW. Udah kelihatan kalau itrah itu totalitas pemahaman Quran ada kepada Al-Hasan wal tafsirin sama orang-orang pojokan, orang ngerti paham sama sekali. Bang ente, pengetahuan tentang itrah Rasul harus lebih banyak dari pengetahuan ente tentang wali-wali Allah selain dari keluarga ahlul Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad. Jadi ente kenal Sayyidina Al-Bustami dan lain sebagainya ya, Al-Imam Syirazi, wali-wali Allah Ta'ala, madahib al-arba'ah itu ashabul wilayah, wali-wali Allah Ta'ala. Tapi harus ente penuhi lebih dulu nama-nama keluarga Nabi di hati ente agar sesuai dengan kalam Rasul man mat hub ali Muhammad. Kathir asami, namanya banyak di sini. Darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan fataha nur wa fihi dam wa lahmur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ente banyak salahnya. Kita keluar dari majelis ini udah sembrono semua. Paham nggak ente? Allah selamatkan kata itrah Nabi Muhammad 9 orang dicat kabeh. Sa Indonesia jadi muslimin kabeh. Ada min hada wali songo illa wa huwa dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam min amal faqih al-muqaddam. Jelas itu bisa beli nasabnya di tempat wali-wali yang di wali songo yang muktabar itu yang diziarahi. Sing ngeles sono sing iki maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Memang sunnatullah sing api-api mesti diserbu dan sasaran empuk Yahud, Nasara, kufar, ateismul hiji semuanya itu Indonesia. Bayangin nanti dari merdeka sampai sekarang berapa tahun? PKI ini pindu 4865 bisa Pak PKI mana?
wonge ngumpuli PKI. Tapi Allah tetap cahaya ini dijaga sama Allah Ta'ala. Karena di dalam negeri ini terdapat titik-titik dari titik yang besar Nabi Muhammad, dari yang maha besar. Titik cahaya maksudnya ya. Yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur yaitu Nabi Muhammad wa kitabun mubin. Kalau yang menafsirkan Al-Habib Ali Al-Habsyi, nur maksudnya itratun Nabi Muhammad SAW wa kitabun mubin. Ya ada sunnah dan kitabun mubin, wala kitab la sunnah la. Enggak ada. Paham ya? Jadi kalaupun ada sangat lemah. Paham ya? Kita jangan mudah mengatakan ini dhaif, ini maudhu. Kita ucapkan syaratnya dhaif. Ya, syarat hadis. Bisa jadi yang dhaif itu diucapkan Nabi. Cuma untuk pegangan tadi tamassaktum bihima itu ya dua kitab Allah wa itrati ahlul bait. Ini kita ulang-ulang sebab ahlus sunnah, sufiyah kayak kita ini tasawuf. Semoga Allah menjadikan kita tasawuf ya. Tasawuf itu orang-orang yang selalu membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Jadi yang nggak senang dengan tasawuf lebih dari comberan. Yang nggak senang dengan maulid Nabi Imamul Mutasawwifin Nabi Muhammad SAW, ada lebih jorok dari sapi tai. Lianna Allah maulid bin Nabi wa malaikah maulid bin Nabi. Wahajjah bil lahiyah kata, punya lahiyah panjang, udah haram. Halal nafsu bas, yang halal dianya doang. Ini dia bilang halal maksudnya halal biar digorok atau gimana? Fi makan ahlus sunnah, fi makan nahdlatul ulama. Lagi mana kalau mereka itu separuh-separuh, apalagi mayoritas, entek diri. Intabihu ala hadhil masaib. Ini musibah dari Allah Ta'ala. Kita harus doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihil minas sama. Ini orang-orang 1400 tahun udah diomongin nama Rasulullah SAW. Dan orang yang seperti ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah bukan sahabat orang itu? Sahabat ketemu Nabi dan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendatangi Nabi Muhammad ketika membagi ghanimah dan mengatakan syuf kurang ajarnya ini dengan Nabi. Di Bukhari ya, jadi nggak bisa kotak-katik guys. Di Bukhari ini di Sahih ya, jadi kalau di Bukhari itu bisa jadi bukan di Sahih, ini di Sahih Al-Bukhari yang cuma 7.200 hadis itu pun banyak ya sama. Datengin Nabi dan mengatakan apa? Orangnya kusut gitu. Paham deh, kayak orang mangan gitu, lecet pakaiannya. Mendatangi Nabi seakan-akan dia sufi begitu loh. Orang sufi. Di riwayat mengatakan ya Rasulullah adil, dan riwayat yang lebih kuat mengatakan ya Muhammad adil. Dan riwayat yang terkuat yaitu Sahih Al-Bukhari mengatakan ya Rasulullah ittaqullah, bayangin ngomong Rasulullah bertakwa, wa'dil berbuatlah adil. Apa kata Sayyidina Khalid? Ada di riwayat Sayyidina Umar ya, di Bukhari aja ya. Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang saya putus kepalanya? La'allahu yusalli. Ora ojo, bopone isi sholat. Cuma menghormatinya Nabi. Itu kan asli hukumnya kafir. Asli. Tapi Nabi Muhammad menyatakan jangan gampang mengkafirkan orang. Kita sama dengan mereka. La ilaha illallah kita jaga. Kama qala Rasulullah sallallahu la man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarab. Walaupun dosa gede tetap masuk surga. Ana naqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sehari minimal 5 kali. Kalau at-tahiyatnya cuma sekali, ya kan? At-tahiyat terakhir dok yang wajib. Dengan gampang gara-gara ziarah kubur dibilang kafir. Itu orang-orang itu sudah diomongkan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah ketika orang itu jalan, Sayyidina Khalid bilang saya tebas kepalanya, jangan. La'allahu yusalli. Mungkin dia sholat di wong itu. Wah, segayane ranggil. Kalah, jenggot-jenggot kalah itu. Aduh kesenggape orang yang semene tok. Nonong. Motone Pak metu.
Kata Rasulullah, fa innahu ya saya kharuj min dha'dha, akan keluar dari sulbih, maksudnya satu golongan dari Najd. Sekarang persis sudah Riyadh kalau sekarang ibu kota Arab Saudi. Zaman itu termasuk Najd. Yuhibbuna an yaqtul ahlul Islam wa yakrahuna bi qatli ahlul authan. Paling seneng ngonek-ngoneki wong ahlu la ilaha illallah. Apa meneh kowe la ilaha illallah bareng-bareng arane tahlil. Pokoke ini tambahan ora oleh. Tahlil ora apa-apa cari dhek. Tahlil artinya begitu. Lan tahlilan ora oleh. Selamat oleh, selamatan haram bid'ah. Padahal delok raine tok isine bid'ah lho. Dia membid'ahkan dengan mudah lho. Lho kok ini Jepara penak, aku ini Pekalongan pirang-pirang. Kanan kiri. Salami ku pecicilane persis kalami Kanjeng Nabi. Senengi mateni karo ngafirke wong Islam, kayak saiki ning Suriah, ning Irak. Itu mereka Khawarij akhir zaman. Dan mukanya iki desainnya iki ono mirip PKB iki lho modele. Dan hakada allamana Rasul wa akhbarana Rasul min qabl 1400 sana, 1400 tahun yang lalu. Kowe tahu krungu mereka wani ning Israel? Ora bakal mesti luru negara Islam. Indonesia, Malaysia. Ning Malaysia wis dibekli ora oleh. Muga-muga ning Indonesia dibarke ya. Tetep hati-hati ini kan pentingnya cekelan habaib, kiai-kiai cekeli. Kiai wis papat canda. Yo tapi wis dadi kiai lho. 4 orang kena. Lebih jelasnya Ansar ditanya. Ja'alna wa iyyakum min ansar. Min ansar Rasulillah wa ansar syariatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Paling males. Ora ono. Ayo bareng-bareng kita berangkat ke Israel. Bareng-bareng ning di mana sing konflik-konflik sing kafir kuwi. Ora bakal luru ning kono Islam kabeh. Wong tuane nyekolahke ning Arab. Bareng salat ning pondok. Balik cuy kotel wedo ora wong tuane kerja. Nukang apa-apa. Pak, ngapunten niku, iku syirik iku, Pak. Iku musyrik. La ilaha illallah. Dewe kesel-kesel ngislamke wong-wong, siji ora Islam-Islam, ki 1,8 miliar diucapke apa? Ahlu kharj billah naudzubillah min ghadabillah. Dan terusan hadis itu Rasulullah mengatakan mereka keluar imannya dari dalam dirinya atau hatinya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sapa wong sing mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu telah kafir. Ya ora siji. Berarti kuadrat dan lain sebagainya. Iki aku ngomong tak ulang-ulangi, mungkin urung mlebu neng Jepara. Tapi aslinya wis mlebu siji loro wis mlebu. Hati-hati. Ora apa-apa. Nek kok tahu danane aku ngerti kabeh. Paham kadek di negara ndi kabeh ngerti. Padahal aku oleh informasi sik cuwil, tapi insyaallah bisa dipertanggungjawabkan. Nek aku ngomong kok ki bohong ki Al-Qur'an arep iki. Ora Al-Qur'an bae jadi ghadaf. Ya menuduh orang yang enggak benar. Orang ana mendeke keran sing ngono kenceng kalah karo kita nane. Dan ente baru punya ide ingin mencetak kita, bayangin lebih daripada 1 juta kitab mengkafirkan kita. Ahlus sunnah wal jamaah sufi al asy'ariyah. 1 juta kitab ini total. Syuf wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kan asli awal mulanya itu memang orang kafir, direkrut ya, di brainwash, uteke dicuci. Asline kan wong Maroko. Mlebu ning Najd. Iki sampai turunannya sampai saiki sampai ketok Hijaz. Bahkan sudah berani diketok tafsir As-Sawi itu punya tafsir Jalalain. Diketok ditempeli. Ente sekarang kalau beli tafsir Jalalain itu sudah ada yang ditempel itu di langit. Wis dicari bagus, wis oporane wis tuku. Tak ulang-ulang koyo iki bakal muncul. Nah ora cekelan temenan. Paham ora? Iki pengikut Dajjal.
Pengikut Dajjal itu menjasadkan Tuhan. Allah itu apa? Allah yang jegok, lalu Dajjal begini mah. Nah, iki memper iki, peloni. Seperti itu. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Nek Allah ngomong laisa kamitslihi tok ora nganggo syai'un, iku ora oleh wis salah kabeh. Allah cari duit tangan, cari di setiap akhir malam turun dari langit, Allah isi turun. Nah terus diturunin Jeporo ning Papua priye Allah? Kan udah akhir malam. Terus Allah loncat-loncat berarti. Maka fi balak Allah laisa bidzalik, maka yakhtur fi balik, apapun yang terlintas di kepala kamu sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Lah surga ora iso mbayangke apa meneh sing gawe surga. Nabi Muhammad padha bae bentuke kados kaya manusa. Dari Habib Ali wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Seandainya penyair ya yang memuji Nabi Muhammad dikumpulkan seluruh jagat ini, maka penyairnya bubar mati kabeh sak jagat entek, tidak tersifatkan Nabi Muhammad SAW. Sadaqallahul aliyyil azim. Iki Allah wis ngomong dhisik sadurunge Habib Ali. Allah ngomong, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, "Qul kana al-bahr 7 samudra kabeh sing ana didetekke mangsi nggo terjemahke Al-Qur'an, kabeh 7 samudra iku sampai zat bersih tidak akan tersifat tidak akan bisa mentafsirkan Al-Qur'an walau ji'na bimithlihi madada." Walaupun aku taruh lagi 7 samudra, taruh wis Kanjeng Nabi 10% baik. Berarti 1 samudra ini dadi pulpen oleh piro? Sak ciduk memang sih dadi pulpen oleh piro? Lah bener sampe ali ngomong. Entek donyane, entek wonge tidak tersifatkan saking luasnya Al-Qur'anul Karim. Terus Pak dicekel karo wong sak penake. Dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitabullah wa itrati ahlul bait. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak dan mengatakan Allah fi ahlul baiti fa innaha Allah fi ahlul baiti. Terusan tadi kitab Allah wa itrati ahlul bait lan taukid wa nasab tidak akan pernah bisa terpisahkan. Hatta yarida alai, sampai kowe tak delok aku dewi dari Kanjeng Nabi, ketemu aku dewi. Sapa aku? Aku sing duwe Al-Kautsar. Aku sing sak karepku dewi. Ning donya iki kowe ngerti aku sak persen 90% kekuatanku besok katok. Didayane Kanjeng Nabi diparingi oleh Allah Taala sak karepmu, sak senengmu. Illa thabitul kafir. Bagi orang ono sing kafir memang tidak disyafaati. Ai kharaj min millah. Bukan. Tapi muslim hatta bayi sampai mati maksiat ini jerone ono la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu, maka orang itu pantas disyafaati dan masuk surga. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Cuk, iki baru kok bahasane Kanjeng Nabi. Semua umatku masuk surga kecuali apa? Illa man syaribil khamar. Illa man zana, kecuali sing zina, ora. Illa man sarak, ora. Illa man yusyrik billah, ora. Jadi Kanjeng illa man aba. Kecuali sing ora gelem. Lagi kira-kira sapa sing ora gelem? Ya kuwi mau wong Islam ditokke maneh deh Islam. Kafir, syirik, syarik terus. Memang ora gelem dari Kanjeng Nabi illa man aba. Untuk illa man kafar, illa munafik, illa zani, illa man aba. Memang gak. Demi Allah rasa seneng karo Kanjeng Nabi. Ka'annahum bainahum wa bainan nabi adawah. Pokoknya kalau ada pujian tentang Nabi Muhammad atas dasar apapun, memang omongannya kitab Allah wa sunnah, aslinya orang seneng karo Kanjeng Nabi. Bayangke wong seneng mani ngomong, kowe ojo nyebut-nyebut wong iku disenengi dhek. Ya minimal ya Pak. Wong isine sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi Allah selalu. Pokoknya semua yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad agar kita dekat kepada Allah mesti dilarang.
Iki sisi aliran no. Iki sing tenar iki pewaris akhir zaman no. Nek apa lah nek sing sayap siji mana antik mana? Ahlul Bait kabeh pokoke. Sampai Nabi kalah kalau Ahlul Bait. Malaikat Jibril jare pikun kok ora ngai wahyu karo Sayyidina Ali. Meleset sing disalahke malaikat Jibril. Bek ora dianggap edan sih. Ora Allah, nah Allah langsung dianggap edan. Malaikat Jibril lalai menyampaikan wahyu kenapa kok kepada Rasulullah atau Muhammad dan tidak menyampaikan kepada Ali. Mengatakan Ahlul Bait lebih daripada para nabi. Kuwi kufur. Iki siji maneh kuwi rawafid nek mau niki nawasib. Jadi ke anti kabeh ke loro ki kelewat batas kabeh. Allah ngomong musrif atau yata'adda hududullah, melampaui batas Allah telah tetapkan. Ya seneng karo Ahlul Bait kang hukume wajib, tapi aja ndadekake pangeran, aja ndadekake Ahlul Bait iku kudu nabi. Makanya Allah Ta'ala ngomong innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Orang mendek Allah Ta'ala ngersi. Berarti Ahlul Bait itu dosa. Ya, apa punya kotoran hati. Tapi Allah tidak pernah berhenti membersihkan Ahlul Bait. Lah kira-kira Allah sekali be bersihnya bisa lah, bersih. Ala kulli syai'in Allah ora ngomong sekali. Fa'il amr innama sesungguhnya aku sak karepku. Kata Allah Ta'ala, yurid, dia Allah Ta'ala tidak pernah berkehendak, selalu berkehendak. Innama yuridullah liyudhiba. Allah ngomongi udu liyuzila tak dunke salah udu tak buang. Ankum dari kamu sekalian wahai keluarga Nabi dan keturunan Nabi, wa yutahhirakum tathhira. Kemudian Allah Ta'ala mensucikan. Lah bayake wis diresiki kok disucike maneh nggo sapa kuwi? Nek ora nggo pecinta Ahlul Bait, pecinta dzurriyyah Rasul, muttabi'in. Wis iku ora cukup maneh. Wa yutahhirakum tathhira. Masyaallah ra iso yudhiban kumurija berarti wis ono kotore wong kudu dicuci maneh-maneh Allah. Lah Allah tinggal ngomong pun beres. Allah menunjukkan bahwa sesuatunya itu punya asbab, ada arti tersendiri. Liyudhiba tak buang dhisik. Beres. Innama syai' akhir bas nih wa Ahlul Bait tidak ada yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Thabit bin Allah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Nabi Muhammad fil hadits al-katsir. Kan nanti saya tunggu kita hadis ya. Kita berani Nurul Absar fi al-bait al-Mukhtar, terus Asy-Syaraf al-Mu'abbad di Ali Muhammad sing aran Syekh Yusuf An-Nabhani, terus Ahya'ul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait. Memang akhir zaman bakal Ahlul Bait bakal diinggir-inggirke, bayangke nganggo akal sehat. Wong paling mulia sapa? Makhluk paling mulia sapa? Nabi paling mulia sapa? Jelas ora? Ning Quran kan? Jelas kan? Wa innaka la ala khuluqin azim mana? Kalah kabeh. Ning Busiri radhiyallahu rabbi fanfa'na bil imam al-Busiri. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Tinggi sekali pangkat para nabi-nabi dari perawakan maupun akhlak. Tapi terusannya apa? Wala yudanuhu fi ilmin wala karami. Tapi tidak akan bisa mengimbangi ketinggian Nabi Muhammad dengan ilmu dan kedermawanan Nabi Muhammad. Apa ilmune Kanjeng Nabi Muhammad? Ilmune ndelok Allah nganggo mata. Semua nabi minta dan pingsan, semua nabi minta dimarahi. Nabi Musa terkelengar iki Allah Taala diseneni. Kan njaluk Allah Taala pingin delok Allah Taala. Ya wis kowe jar Allah Taala copot sendalmu tak gosok iki kupinge. Digosok sadatina malaika. Falamma tajalla rabbahu ila al-jabali ja'alahu takkan wa khara Musa sa'iga. Mencotok wong bak 40 dina klenger. Sayyidina Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Seneni malah. Begitu dia siuman, seneni kanjeng ambek Allah Taala. Qala ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami. Kowe wis tak bersihke, wis tak pilih. Fahud ahada. Mak cukup wa kum minasyakirin itu wong sing matur nuwun bae. Padahal ulil azmi, 3 besar makhluk Allah paling dicintai Nabi Muhammad SAW
Kiambake Nabi Ibrahim, sing ketiga Nabi Musa. Nabi Isa sing di apa? Tendere sing digulke Allah Taala. Sebab paling banyak diucapkan nama Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad ada di kitab Injil. Allah Dewi ngomong gini surat 28 yang juz 28 min ba'di Muhammad. Dongo terus ketiro pengin jadi umat Rasul sallallahu wa in kana akhad minni rasul. Kerasulanku juga ya Allah, yang penting aku jadi umat Muhammad. Wallahi tomane semua nabi. Aku rasulku juga. Jadi aku rasa rasul. Yang penting aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah dhewe ora njaluk lho, dikai. Apa Allah ora sayang karo dhewe? Dari situlah pikirlah hal tersebut bahwa sayangi Allah dewi didadekake umat Sayyidina Nabi Muhammad SAW sing jelas kesurganannya, kecuali sing ora gelem, sing sithik-sithik kafir, sithik-sithik syirik, sithik-sithik beda ora gelem surga kan, berarti gelem neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar pakanan dhewe kuwi. Aku bakal mlebu surga. Bis sunnah an-nabawiyah, sunnah sing diterapke. Ada maupun tidak ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hayat maupun harakat semuanya sunnah selagi tidak bertabrakan dengan kitab Allah Al-Quran dan tidak bertabrakan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa tabrakan Pak Maulid karo sunnah kanjeng Nabi isine selawat kabeh? Lane dan itu tabrakan. Cekelane botol itu tabrakan. Dangdutan ora bakal malah disumbang di piyambake. Maulidan, persis setan. Tapi nek iblis yang dicekel Kanjeng Nabi ya penting. Iblis ngomong apa? Waktu ditakok Kanjeng Nabi, kowe Pak sing paling tak sengiti sapa? Sing paling tak sengiti anta ya Rasulullah. Kowe sing nganggo Rasulullah. Ngerti sebab iblis nek ora ngomong Rasulullah anta ya Muhammad digoblok-gobloke karo setan. Berarti Muhammad Rasul itu goblok ning langit suwi kok. Syubhanallah. Paham tarkis? Berarti segoblok-gobloknya orang bahkan lebih daripada iblis. Cara berpikirnya itu berarti kita mengkafir yang menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya toh. Dan Allah ngomong, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'dha antah bata a'malukum wa antum la tashkurun. Kali-kali harus disebut Muhammad. Qul sayyidina Muhammad. Kul Nabi Muhammad, kul Sayyidina Nabi, Sayyidina Rasul. Allah wis bukteke siji bae ayat Allah ngundang Kanjeng Nabi ya Muhammad siji mawon. Jaluk aku siji, 6400 sudah ya. Siji bae orang. Begitu memanggil Nabi Muhammad kanggo arane maksudnya boten enten atas tunggal ayat. Nabi Adam uskun anta wa zawjuk. Ya Nuh bi salamin minna wa barakatin. Kabeh sebut kabarane ya Musa apa indistofa itu ka risalati bi kalami apa mana akeh sih ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya ya Yahya khudhil kitab kabeh disebut arane tapi Nabi Muhammad disebut arane oleh Allah Subhanahu wa taala pakai 4 sebutan ya ayyuhan nabi 3 kali kurang lebih ya ayyuhar 2 kali ya ayyuhar rasul 3 kali ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil. Orang disebut ya Muhammad. Begitu nama Muhammad diletakkan iki pangkate Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Muhammad iku tak kairoti jan Allah Taala ibaratnya. Iku Rasul Allah. Walladzina ma'ahu dan yang bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidaku itu keras, tegas. Mun delok wong kafir pecicil aja haram. Dari Kanjeng Nabi Muhammad, laisa minna man lam yarham dhimmana. Kudu dik golonganku wong sing ora menyayangi orang kafir yang hidup bersama kita. Ning dia ning cepora kae ning kene ora ono, ha? Walongan ning digon Cina, ya Pak, ning kene iki. Dikon menyayangi sebagaimana dakwah, ngajak. Ora kena menteliti. Bahkan balasannya kadang-kadang lebih tinggi daripada itu menyakiti orang sesama mukmin, muslim. Kata Muhammad Rasulullah,
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tak ngerti. Aku ngundangi kan iki. Muhammad niku. Seakan-akan pesannya untuk kita. Tapi begitu ngundang Kanjeng Nabi ora bakal ya Muhammad ora ono siji. Sing kedua ayat mana ya? Wis terusan mau. Muhammad Rasulullah ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamah bainahum tarahum ruk'an sujadan. Kowe sering mak delok ora siji kok sing mesti mak delok sing sujud, sing rukuk, sing ngadeg. Ya tahuna fadlan min Allah wa rasul. Simahum fi wujuhim min atharis sujud terlihat dari mukanya didelok ayem karena banyaknya sujud kepada Allah. Banyak penafsir ngomong sing puja para sahabat iki. Karena melek begitu terus sujud. Udah kok asare sujud dianggap kesel. Yo dikeprok kaya sing digosok iki. Karena safihil agal. Cekaknya cara berpikir. Itu pelecehan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rapi kena ngocok badoe kanjeng Nabi Muhammad. Jabhatus Syarif sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terindah. Lah kok dikesen dari sunnah. Wis salah sujud ning aspal begini mungkin. Ora ono duwe sejadah. La haula wala quwata illa. Tapi kalau memang dia hitam karena sering sujud koro-koro mungkin karpet ini sapa, nah itu gak apa-apa sunnah. Tapi untuk sing badoe klimis dia omong ora sunnah. Lah jenggot iki sunnah. Tapi sing ora jenggoten aja salat ndurine ora sah edan ra iki wong. Lah madhab telu iki Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Iki mewajibkan jenggot kecuali madhab Syafi'i. Iki 3 madhab. Ini dikumpulke karo ulamae dan kitabnya urung ana apa-apane karo setunggal madhab Syafi'i. Kewalian paling banyak ada di madhab Syafi'i. Ulamae paling akeh Syafi'i. Pengikutnya paling akeh Syafi'i. Pokoknya dimanapun tempat Sadatina Hanafi wa Malik wa Hambali mesti ada Syafi'i. Tapi kalau di tempat Syafi'i masih banyak tempat yang belum kemasukan 3 madhab. Tapi di tempat Hambali tadi kamu ndi? Ning Maroko isine mazhab Maliki mesti si akeh Syafi'i ini. Ning Saudi Arabia Hambali wis isine TKW kabeh Syafi'i kabeh. Ning dinggon. Karena itu sudah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW alimul Quraisy. Juga ning Bukhari ono juga. Lah ulama menyemangati alim Quraisy itu yang akan datang setelah abad setelahku yaitu Imam Syafi'i. Itu ulama sezamannya bersepakat maksud Rasulullah adalah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu Allah. Rabbi fanfa'na bi Syafi'i. Hakada aslinya agama rahmah. Lah nek ngomongno juga riso. Kudu ana sing nerjemahke. Sapa? Yo itrati ahlul baiti. Kan koro-koro dene geboran sunah-sunah tok. Jauh dari ahlul bait. Yang pada dasarnya Allah ngomong wa yutahhirakum tathira. Akhirnya kelebuan mereka. Dan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semuanya ya. Keluarga kita. Zahir wa batin insyaallah. Hakada. Ad-din maslak asy-syarifah. Ini maslak jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma yathabbitullah tidak akan pernah Allah tetapkan illa bitauqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lewat tanda tangan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u hadza. Milu gini. Jaluk tanda tangan ini. La min waliyin dakhala ila waliyun illa bi tauqi'i sayyidil auliya. Tidak satu orang masuk jadi kewalian kecuali setelah tanda tangan Nabi Muhammad. Tauqi kita ibaratnya bucap, apa pokoknya tanda tangan izin dari Nabi Muhammad. Siji wali kabeh sak jagat. Kanjeng Nabi ngomong, "Ya, wali." Terus iki pimpinan sakarepku ya Allah taala. Tapi Allah kan punya ketetapan walan tajida li sunnatillahi tabdila wa fil ukhra walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ora iso marubah. Ora mau balik ora iso.
Hakada asal syariah, asal usul dari syariah. Nabi kadang-kadang menceritakan ulama-ulama min ghair ahlul bait Nabi Muhammad SAW sampai kai, Syekh kai, Ustaz kai. Lali kalau ahlul bait Nabi Muhammad SAW masih syafa'ah, sing nyekel bakal syafa'ah. Minhum Sayyidatina Ali wa Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain wa Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai suatu ketika seseorang berbuat jahat kepada Habib sing maksiat maring Allah Ta'ala, timpeni kitabe arane Sabilul Muhtadi. Iku ngimpi kowe kok berbuat jahat, apa ditakoki kowe kok berbuat jahat karo wong iku. Hadza yu'tabar Syiah. Habib iku Syiah aku krunune. Yasib Abu Bakar wa Umar, mencaci Abu Bakar wa Umar. Diundang karo Siti Fatimah. Ya Abu Bakar wa Umar. Wallahi demi Allah kuwi kitab risalah kuwi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Attas, kitab Ar-Sabilul Muhtadi, dan ini kejadian belum 100 tahun yang lalu. Kala dua orang ini berkata, inni bariun min dzurriyyatika ya Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul. Demi Allah, aku ra milu. Pak mesoh-mesoi aku ra milu. Aku ora jengkel, ora dendem. Wa inna ma laisa ahlu baitir Rasul wallahi tak tuntut ning akhirat. Ada wagah. Memang koyo kuwi asli nih. Bayangke Abu Bakar wa Umar. Paling mulia lho. Iki tunduk ora wani delok mukai Zahra al-Batul. Sebab apa? Bid'atu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari Nabi Muhammad. Abu Bakar wa Umar wa Utsman laisa bi bid'atil Mustafa. Itu bagian. Waduh, halus penting tuh pangkate. Pimpinane sapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Pimpinane Rasulullah wa ba'dahu Abu Bakar wa ba'dahu Umar wa Utsman. Dan semuanya koyo ono ikatan kekeluargaan. Mantu, mertua, mantu wis kok kuwi. Iku ning ngarepe Sayyidina Zahra, Sayyidina Fatimah Az-Zahra bi Khadijatil Kubra wa bi Fatimah bi Khadijatil Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Tetap putih. Karena ini bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya. Wa man tahassan bi ahli baiti sayati fa Zahra ilaik. Akan mendatangi Sayyidatuna Fatimah kepadamu jika engkau berbuat baik kepada cucunya. Kawine geleme gara-gara putune dijamin ora gak kawin. Radhiyallahu taala anhu didikane sapa sing demokrasi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ora gelem kawin lah ora apa-apa. Aku wedi ya Rasulullah ora bisa. Sampai Allah taala sing mengatakan kon kawin anakmu lah ora apa-apa putune aku sing jamin ya Allah taala. Di Allah taala kirim salam karo kanjeng Nabi, wa kirim salam karo Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling pintere manusa sakwise Sayyidina Rasul. Sayyidina Ali kalah pada bab Madinatul Ilm kalah. Lah tapi kok ora Sayyidatuna Fatimah ya ora kena wedok kon barang-barani masa ilm. Inna buyutakum aurah. Omahmu sing ana wedoke kuwi aurah. Apa meneh putrine Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak ngerti Sayyidina Abu Bakar ki mlebu Islam yang keempat. Tapi karena Sayyidah Khadijah, perempuan istri Rasulullah, wong paling mulia dan pertama kali masuk Islam. Wa ba'dahu Sayyidatuna Zahra al-Batul putrine. Wa ba'dahuma hunna Sayyidina Ali belum balik. Lah yang muda sudah balik. Laki-laki awwalu as-siddiq Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Makanya Yu'tabar boleh dikatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena dua perempuan yaitu aurat ya Pak, aurat ahlul bait. Dan yang satunya yang ketiga belum balik atau awwalu man aslama minas sibyan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Imam Mahdi ning Musnad Imam Ahmad bin Hanbal kitab arane Musnad
40.000 hadis kene ngono. Iku nyeritake bahwa Imam Mahdi iki dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah wis berarti kan wis jelas sing bisa ngadepi Kak Fa'rok iki kan cuma iku tok keturunane Kanjeng Nabi. Itu wong-wong sing jaduk bisa mabuk. Ismuhu ka ismi wa ismu abu ka ismi abi. Arane kaya aranku, aran bapake kaya aran bapakku. Wa huwa min sulbi. Dik darah daging. Ngadepi Dajjal bisa iku. Kan sudah kalau orang punya akal kan bener Dajjal bisa ngadepi Habib kok. Habib Imam Mahdi maksudnya. Ya putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek ora nyerah kabeh jedak kabeh. Dan pada waktu sholat terakhirnya sing ngimami Imam Mahdi dan makmumin Nabi Isa. Wali ngimami Nabi. Apa jadi Nabi Isa ketika Imam Mahdi ngongkon? Kowe Nabi ulul azmi minar rusul. Yo kan ye. Saiki aku cek butuh Nabi tapi umate si mbakmu bertemu Imam Mahdi sing imami umat itu di masjid Manaratul Bayda. Lah di situ dihabisinya Dajjal. Nabi Isa alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu. Jadi tendernya digolke oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa di dalam Injil Barnabas diakui maupun tidak diakui terserah. Allah maujud. Dan ketika doa munajat Nabi Isa, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Pokoknya itu pas diijabahi oleh Allah Taala, ya Allah jadikanlah aku umat Sayyidina Nabi Muhammad dan Muhammad. Walaupun aku hanya sebagai pembersih sendalnya. Alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu. Ngerti kedudukan Nabi Muhammad sampai sakmonone Nabi wa ulil azmi minar rusul. Sing urip sampai saiki umure 33 diangkat Allah Taala. Lah sing nikah ku Yudas dibalik mukanya dadi kaya Nabi Isa. Quran iki wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Asline ora ta. Asline Nabi Isa iki ora dipateni ora disalib. Akan tetapi kasih mitnahke tak walik bae ini dadi paksa bajune lho. Yo ora iso ngomong, gemboran aku tuh cekel cok aku wafit. Ya toh. Wis dadi apa? Pengiran dipateni dadi pengiran, kentera. Kita bukan mengatakan kafir wala sih enggak. Jahatnya setan memasukkan ke kepala. Dipateni sih, tapi dadi pengiran. Wakadzalika al-Yahud. Yahudi juga Uzair ibn Allah di Quran. Uzair Nabi Uzair diaku Allah berdipateni ditekek. Bari di Tuhan ki. Ora suwi apa rene? Masih ibn Allah. Sing dia menuhankan seseorang yang telah ditelanjangi, dinista dan dibunuh, dipaku bari Tuhan ki. Jahatnya setan gitu. Ning godhok. Kan otomatis Tuhan ini berarti bar mati yo. Tuhan ini berarti Aktsar Yesus min Allah jelas. Mereka lebih banyak mengyesuskan ketimbang mengalahkan. Bang ini bukan karena ajarannya kita ngomongi tapi jahatnya setan menanamkan pemikiran tersebut. Nah, setan kan orang sing hilaf. Wong Yahudi ora setan ki api ora ono. Wong Nasrani ora setan ki api nemen ora ono. Hatta sapa bae ya, Pak. Nek setan mangkelis kabeh jengkel karo setan. Ora ono wong gelem diseneni apa rane wong seneng dionekke setan wae ora ono. Bang malah agar Rabbi fanfa'na bi barakati awliyaillah wa anbiya'illah wala Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afatim minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Masih Ya Habibana